Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy. Video kali ini dan puluhan 10 lebih video berikutnya saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana menciptakan sebuah aplikasi database menggunakan SQLite ya dan Python GUI. Apa yang tertampil di sini adalah screenshot dari aplikasi ketika dijalankan. Di sini Anda bisa melihat ada region form, country form, location, department, job, employee, job history. Dan di sini ada 3 tombol ya, log in dan log out dan quit. Ya, di sini ada tombol-tombol ya, region bla 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 sampai job history. Nah, di sini juga disediakan menu human resources untuk menambahkan sub-sub item menu. Jadi video kali ini saya akan mendemonstrasikan dulu bagaimana ketika program dijalankan. Untuk membuat aplikasi ini Anda hanya memerlukan 3 tools ya, perangkat. Yang pertama adalah Spider, Python ya. Yang kedua adalah Qt Designer ya. Selanjutnya yang ketiga adalah DB Schema ya. DB Schema ini semuanya ketiga perangkat ini dapat Anda download gratis ya, karena free source code ya. Jadi kita sebagai langkah awal kita perhatikan dulu bagaimana program dijalankan. Ya, ini kode GUI main ya, nanti kita akan rekonstruksi secara langkah demi langkah. Kita jalankan programnya. Nah, di sini untuk kondisi awal dari GUI main ya, atau form utama ini baik tombol-tombol itu dalam state atau keadaan disable ya, baik tombolnya maupun ini menu, item-item menunya ini semua dalam kondisi disable atau non-aktif. Nah, user di sini hanya bisa mengakses login ya, tombol dan tombol login dan quit. Jika quit maka aplikasi tertutup ya. Kita jalankan lagi. Maka user di sini hanya bisa melakukan quit maupun login. Coba kita demonstrasikan bagaimana melakukan login ya untuk aplikasi ini dan apa pengaruhnya nanti pada saat login berhasil maupun gagal. Anda klik di login ini, Anda masukkan password ya. Di sini Vivian, passwordnya juga saya berikan Vivian, terus enter, maka enter lagi, login is successful. Anda enter lagi. Nah, ketika login successful, maka
tombol-tombol form tadi itu ya menjadi aktif atau enable. Begitu pula dengan item-item pada menu human resources. Ya, jadi pada tahap ini ketika login berhasil dilakukan, maka user bisa mengakses setiap form yang ada di sini ya. Ah, location form, department, job job form ya, employee ya, job history ya. Nah, bagaimana ketika kita lakukan logout? Maka ketika kita lakukan logout, kita perhatikan maka kondisi form utama menjadi kembali seperti sebelum dilakukan login ya. Tombol-tombol form ini menjadi eh, disable. Begitu juga dengan item-item menu di sini ya. Nah, setelah itu kita lakukan login, misalnya kita lakukan yang tidak sama ya, login, gagal, invalid username or password. Nah, ketika invalid username dan password tidak sesuai dengan apa yang di dalam database, maka kondisi kembali seperti semula ya. Nah, begitulah aplikasi yang akan kita bangun dalam sejumlah video ke depan. Saya akan mengajari Anda secara langkah demi langkah bagaimana mengimplementasikan ya, menciptakan uh, aplikasi semacam ini ya. Ini aplikasinya cukup mudah ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Untuk anak SMA pun bisa ini mengerti ya dan bisa menciptakan aplikasi database ya. Oke. Sebelum kita menciptakan aplikasi ini, Anda perlu melihat dulu entity relation diagramnya ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, ada 7 database ya. Karena ini programnya cukup sederhana, maka kita gunakan dulu 7 tabel ya di dalam database ini. Ditambah nanti password, jadi tabel password. Jadi ada 8. Kita perhatikan mulai dari regions ini ya, tabel regions itu memiliki primary key region, region ID ya. Ya, region ID. Nah, ini dan itu menjadi kunci primary key di dalam table regions. Selanjutnya, region ID ini akan menjadi foreign key pada tabel countries, di mana tabel countries ini memiliki primary key country ID. Ya, nah, ini adalah foreign key yang akan dipakai untuk mengacu atau merujuk ke tabel regions. Anda perhatikan bahwa setiap tabel di dalam database ini diberikan kolom ya, last update, sehingga nanti bisa dijejak atau diketahui kapan dia
update atau diperbarui terakhir kalinya, ya. Nah, begitu juga perhatikan pada tabel locations, ya. Tabel locations. Nah, ini itu ada primary key, location ID, ya, dan foreign key country ID yang akan dipakai untuk merefer atau mereferensi atau merujuk tabel countries. Ya, begitu pula dengan department, ya, dia memiliki department ID sebagai primary key dan location ID untuk merujuk ke tabel locations. Begitu juga dengan job histories, jobs, dan employees, ya. Untuk employees ini dia primary key-nya employee ID dan dia memiliki tiga, ya, tiga foreign key yaitu job ID, manager ID, dan departemen ID, ya. Untuk manager ID dia merujuk foreign key menuju dirinya sendiri, ya. Nah, ini dia simbolnya. Nah, oke, begini logikanya dari ERD sederhana yang akan kita implementasikan di dalam program atau aplikasi yang akan kita buat, ya. Oke, selanjutnya apa yang kita perlu lakukan, ya, setelah melihat ini, ERD ini adalah menciptakan tabel, ya, menciptakan database dan tabel-tabel yang ada di dalamnya. Oke, sebagai langkah awal, ya, kalian buka apa namanya, Spider, ya, yang bisa ada download gratis, ya. Nah, ini buka file baru, oke, file baru, ya. Terus kita perlu mendefinisikan sebuah kelas dulu, ya, kelas untuk memuat eh, metode-metode, ya, yang akan digunakan pada semua form, ya, pada semua form yang dipakai, ya, nanti dipakai pada semua form. Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang metode tersebut, ya, untuk di form-form atau di file lain. Oke, sekarang kita tuliskan, berikan nama filenya adalah class helper. Kasih class helper.py, ya. Nah, di sini Anda import dulu eh, import modul, ya, import modul. Apa yang perlu kita pakai untuk sementara ini adalah import modul SQLite, ya, versi 3, ya, yang sudah default ketika Anda menginstall Spider, ya. Selanjutnya Anda mengimport kelas error dari modul tersebut. Maka perintahnya adalah from, nah, modulnya apa? SQLite 3, terus import kelas error agar kita mengetahui nanti kode kita itu errornya apa. Nanti diceritakan oleh kelas tersebut. Selanjutnya kita definisikan nama kelasnya, ya. Ini tadi nama file, maka sini kita ciptakan sebuah kelas baru, ya. Kelas barunya
Ya, sama saja ya dengan nama filenya biar gampang diingat. Kita kasih nama kelas helper ya. Nah, di dalam sintaksis di dalam Python, nama kelas harus diikuti dengan titik dua ya. Nah, setelah itu kita definisikan metode yang akan kita pakai. Untuk sementara ini kita memerlukan dua metode untuk menciptakan tabel ya. Kita definisikan metode tersebut oke dengan deklarasi def ya, kata kunci def untuk mendefinisikan metode ya, namanya kita kasih connect ya, connect. Nah, untuk terhubung ke database SQLite nanti connect database, terus kita kasih argumennya adalah eh, file database-nya ya, DB file. Oke, definisi metode kita kasih akhiri titik dua ya. Setelah itu kita definisikan sebuah objek ya, objek connection. Kita kasih inisialisasi ya, nilai awal itu none ya atau null ya. Tapi di Python null itu sama dengan uh, disebut none. Selanjutnya kita buat mekanisme try ya, exception. Ya, try juga harus diakhiri dengan titik dua. Oke, setelah itu kita definisikan ya nilai dari objek tadi itu kita ambil kelas atau modul SQLite 3 ya, modul 3 SQLite 3 modulnya ya, yang setelah kita import baru dari SQLite 3 itu modul SQLite 3 kita import metodenya ya. Ya, metodenya adalah connect. Nah, ini sudah diberitahu ya. Nih, connect masukannya adalah argumennya adalah file database. Nah, DB file tadi itu. Selanjutnya, object connection itu kita jadikan nilai balik. Oke. Jika tidak terhubung ya dengan misalnya filenya tidak ada ya maka nanti akan terjadi error. Error tersebut akan ditangkap dalam mekanisme except ya try dan except. Terus except kita berikan errornya. Jika terjadi error ya tidak bisa terhubung ke database file ya, maka error harus kita tangkap ya. Nah, dikasih nama lain misalnya E ya atau R ya, titik dua. Lalu kita ingin mengetahui error apa yang terjadi, ya kan? Maka kita tampilkan saja errornya, ya, nama alias dari error tersebut. Oke, itulah definisi dari metode connect database, ya, yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita memerlukan sebuah metode lain ya, metode untuk mengeksekusi eh,
Tadi jika itu objek connection sudah didapatkan ya dari file database tersebut, maka ini objek connection ini kita pakai untuk mengeksekusi query ya, string query. Maka kita definisikan lagi dep x mengeksekusi execute ya, execute SQL. Masukannya adalah object connection tadi itu ya, dan string SQL-nya itu table ya, diakhiri titik dua, definisi dari metode. Selanjutnya lakukan statement try except ya, titik dua, terus maka terus kita ciptakan sebuah objek yang hasilnya adalah count. Terus ini adalah dipanggil metode kursornya. Nah, metode kursor ini ya dipakai untuk membaca hasil query satu baris pada satu waktu ya. Nah, kasih C atau cur aja. Oke, setelah objek kursor ya yang akan dipakai untuk membaca data dari tabel diciptakan ya, maka ini kita panggil ya, dari objek tersebut kita panggil metodenya. Metode yang pustaka dari dia adalah metode execute ya. Nah, masukannya adalah query-nya, string query-nya nanti. Nah, ini. Oke, jika terjadi error, maka kita tampilkan error tersebut agar kita ketahui apa yang terjadi. Ya, jadi inilah eh, dua metode yang untuk tahap awal ini ya yang diperlukan untuk menciptakan ya tabel dan mengisi baris data pada tabel. Ya, dua metode ini kita simpan ya sesuai dengan namanya class helper ya. Kita simpan dengan nama class helper.py ya. Maka kita simpan foldernya ini aja ya, Skillite YouTube. Nah, di sini ada folder ya, khusus kita buat folder untuk menampung kodenya ya. Kodenya ya ini dia kasih nama class helper sip. Oke. Nah, ini adalah kelas yang di dalamnya ada dua metode ya, connect database dan execute SQL. Nah, selanjutnya kita akan menciptakan tabel untuk menciptakan tabel password. Nah, ciptakan apa namanya file baru, kita tulis namanya create password ya, password table. Nama apanya, nama filenya ya. Terus Anda mengimport ya
modul OS ini untuk menyimpan, menjejak path ya, file path. Selanjutnya diimport tadi, class helper tadi, import ya from nama filenya tadi class helper per nama filenya class helper, terus nama kelasnya class helper juga ya, import class helper. Oke, selanjutnya kita buat dulu eh, current current path-nya ya, direktur path dari direktori kerja, direktori dari file ini disimpan ya, kur dir kur, path ya, path-nya path. Selanjutnya kita baca menggunakan modul OS ya, untuk mendapatkan path-nya ya. OS metodenya adalah get CWD, ini udah ada nih, get CWD. Nah, ini current path-nya. Selanjutnya kita ciptakan file database-nya. Nah, oke, db directory dari database, file database-nya. Nah, jadi masukannya ini ya, database-nya. Oh, DB file aja namanya ya, DB file, database file ya. Karena ini kurpat, ini current path, ini hasilnya adalah string, maka kita bisa sambung dengan operator tambah ya. Tambah terus nama file SQLite-nya. Nanti kita kasih nama SQLite db.db ya. Nah, nama file database ya. Database SQLite-nya kita beri nama SQLite underscore db. Selanjutnya kita ciptakan sebuah metode ya untuk mendefinisikan string SQL untuk struktur tabel, indeks, dan triggernya ya. Nah, ini DB filenya ya, ini path dan nama DB file ya, menggunakan metode tadi dibaca direktori kerja menggunakan metode get cwd. Oke, kita definisikan metode untuk menciptakan struktur tabelnya. Def create password tabel. Nah, ini dia. Saya besarkan. Setiap definisi metode harus diakhiri dengan titik dua ya. Selanjutnya kasih keterangan ya, tabel uh, the structure of passwords tabel ya, kasih keterangan pakai tanda asterisk ini. Kemudian definisikan stringnya ya, string SQL-nya ya, SQL ya, stringnya kita pakai 3 tanda kutip ganda ya. Nah, ini 3. Langsung kasih tutup di sini, 1 pasang. Oke. Nah, di sini kita gunakan komen
perintah dari database SQLite ya untuk menciptakan tabel password. Perintahnya sederhana kan ya, create tabel ya, bisa huruf besar atau huruf kecil ya. Tapi untuk membedakan perintahnya, perintah dari database SQLite kita beri apa ya, huruf besar semua saja. Terus nama create table, nama tabelnya ya, password, password. Terus kita kasih buka kurung ya, tutup kurung. Nah, kolomnya ya, di dalam tabel password itu kita akan ciptakan 4 kolom ya. Ya, kolom pertama kita kasih nama password ID ya. Tipe datanya integer ya, bilangan bulat. Terus dia not null, artinya harus ada nilainya ya. Dan ini kita jadikan eh, primary key ya. Jadi deklarasikan kata kunci primary key. Terus agar kita tidak memberikan nanti pada saat insert ya, kita tidak perlu memberikan nilai dari pas kolom ini, password ID, maka kita biarkan database auto generate ya, membangkitkan secara otomatis. Jadi kasih tambahan perintah auto auto increment. Nah, auto increment ya. Setelah itu ya, jadi dia di-generate secara otomatis ya. Increment tambah-tambah satu ya, karena dia bilangan bulat, baru kasih koma ya. Baru definisikan lagi eh apa namanya? Kolom kedua. Ya, kolom keduanya namanya misalnya username atau member name, sama saja ya, member name. Itu kita deklarasikan tipe datanya karakter ya, dengan panjang anggap saja 100 ya. Member name. Setelah itu untuk kolom ketiga kita berikan passwordnya ya, password. Ingat ya, nama tabelnya adalah password, ada jamak ini S. Nah, ini kolom ketiganya password ya. Itu kita kasih tipe datanya varchar. Nah, misalnya 100 juga ya. 100 karakter. Berikutnya kita berikan kolom keempat ya, last update, supaya kita ketahui kapan terakhir dia memperbarui passwordnya ya. Last update itu tipe datanya kita kasih timestamp ya, bulan, tahun. Timestamp itu tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik ya. Nah, ini harus ada, jadi tidak boleh kosong ya, not null. Baru kita tutup kurung ini, selesai, kasih kita titik koma ya. Oke, ini supaya singkat di sini saja. Oke, inilah struktur tabel password yang akan kita miliki ya.
akan kita pakai. Selanjutnya, Anda definisikan indeksnya ya. Indeks bagi tabel ini karena indeks itu diperlukan untuk mengupdate ya, memperbarui tabel lebih cepat ya daripada tabel yang tanpa indeks. Jadi Anda definisikan string untuk indeksnya ya, IDX indeks. Terus apanya? Kita berdasarkan apa pengindeksannya? Password saja ya, password member name namanya ya. Setelah itu kita kasih seperti biasa tiga tanda kutip ya kan, atau di sini aja ya. Nah, di sini saja. Nah, itu kita ciptakan indeksnya ya, create pakai perintah create index ya, namanya nama indeksnya member name, terus on ya, member name on, nama tabelnya password, terus nama kolom untuk yang diindeks member name. Ah, ini ya. Di sini juga boleh kita enter aja. Ah, biar rapi ya. Kemudian kita perlu mendefinisikan string untuk trigger ya, ketika insert maupun update ya. Password, nama stringnya, trigger untuk insert. Nah, ini kita ciptakan ya. Kita ciptakan triggernya untuk mengenerate, pada kasus ini kita mengenerate kolom last update secara otomatis ya. Biarkan database yang menciptakan timestampnya untuk kolom last update ya. Create ya, trigger, nama apanya, triggernya pas trigger, suka-suka ya namanya ya. Insert misalnya AI ya, insert itu namanya. Setelah itu kita kasih perintah setelah menginsert data pada tabel password. Nah, ya, ini nama tabelnya password ya. Setelah itu kita generate dia apa yang perlu dilakukan, yaitu kita mulai perintah begin. Maka ketika menyisipkan data adalah dia perlu mengupdate tabel password. Tabel password, apanya yang diupdate, kolom apa, maka set kolom last update. Terus kita kasih perintah where row ID lupa, SQLite itu adalah perintahnya row ID sama dengan new titik row ID ya. Dah. Nah, ini jadi perintah ini ya
bermakna bahwa ketika nanti ada insert data ya pada tabel password, maka nilai dari kolom last update akan di generate ya, yaitu berupa timestamp ya. Oh, bikin update maka pasangannya bikin adalah N ya. Dari N ya. Oke. Nah, ini dia. Begitu juga ketika pembaruan ya, update ya, memperbarui data pada password, maka Anda perlu pass trigger update ya di sini. Berikan juga pada saat mengupdate, maka nilai kolom dari last update itu akan diberikan ya, akan diperbarui ya, sesuai dengan timestamp saat pembaruan. Jadi perintahnya ya kita kopas, pass trigger, insert sini update, namanya adalah pass trigger update. Nah, misalnya update namanya ya. After apa? Insert, tetapi kalau pada saat update pasti perintah update ya, update. Terus di sini update password set. Nah, ini ya, where row ID dengan new row ID. Oke. Ya ini ya, update passwords set last update. Oh, ini ada yang kurang ya. Set last update itu belum kita beri nilainya. Ya, set last update tentu kita berikan nilai dong. Ya, dengan perintah date time ya. Nah, kita kasih now ya. Pada saat dia menginsert dan ini juga sama ya. Nah, begitu. Selanjutnya, metode ini kita buat untuk menghasilkan nilai balik ya. Nilai baliknya ketiga string ini. Keempat ya, SQL, koma, member name, koma, triggernya ya, dan ini. Nah, tiga metode create password ini akan menciptakan 4 string ya. Nah, kasih ini biar kelihatan. Ya, ini terpotong. Oke. Nah, inilah perintah atau definisi dari create passwords database ya. Selanjutnya, Anda definisikan metode main ya, dep main ya. Terus di sini kita kasih perintah create database connection ya. Ciptakan object connection, terus kita panggil tadi metode
create, nah ini connect database dari kelas helper ya. Maka kita panggil dia ya, kelasnya kelas helper, metodenya adalah connect database. Nah, ini dia. Nah, terus masukannya adalah DB file ya. Nah, dari di atas nih, DB file, file database-nya. Oke, selanjutnya di sini kita create password table ya. Nah, di sini kita akan memanggil metode ini ya, yang kita ciptakan tadi ya, metode create password table ya. Nah, ini nilai baliknya kita kopas dulu. Ah, ah. Terus sama dengan nama metodenya. Kasih tanda kurungnya. Jadi ini nilai baliknya ada 4 tadi ya. Dan dari statement return, ya, SQL indeksnya, trigger insert, dan trigger update-nya. Selanjutnya kita panggil ya kelas helper untuk memanggil metodenya ini. Dua metode execute SQL ya. Nah, masukannya ada object connection dan SQL table ya. Stringnya, string query. Oh, argumennya adalah object connection, dan di sini pertama kita ciptakan kelasnya dulu, struktur tabelnya, yaitu SQL ya, string query-nya. Ya, yang merupakan keluaran dari metode create password table. Oke, selanjutnya ini kita kopas ya. Nah, terus indeksnya juga kita ciptakan, trigger insert-nya juga kita ciptakan, trigger update-nya juga kita ciptakan ya. Nah, ini di execute menggunakan metode execute SQL dari kelas helper ya. Tadi yang kita buat di sini. Oke, selanjutnya, sebelumnya kita simpan dulu ini file ya, dengan nama create password table ya, simpan biar jangan silap nanti terhapus ya. Namun di sini kita perlu buat mekanisme ya, apakah nanti kon itu ada atau apa bernilai none, artinya database filenya tidak ada. Karena ini program kita perlu perbaiki sehingga bisa lebih cantik dan rapi ya. Nah, untuk mengetahui juga apakah kon itu sudah tercipta atau tidak, maka kita kasih mekanisme if statement ya. If con ya, object connectionnya is not none ya, artinya kalau objeknya tidak bernilai none berarti sudah tercipta ya objek connya, dan DB filenya itu ada, maka ini kita menciptakan ini password table dengan strukturnya. Nah, maksudnya jika memang dia bernilai none, maka kita kasih mekanisme atau statement else, kita tampilkan perintah saja error
cannot create table. Nah, ini selanjutnya di akhir dari file ini kita berikan eh, metode mana yang akan dieksekusi ketika file ini dijalankan ya, metode main ya ini. Maka kita kasih perintah di sini if ya name ya metode mana yang akan dieksekusi ya. Nah, ini metode main ya itu metode main ya dan ini. Terus kita kasih nih, ya, pada saat dieksekusi file ini maka metode inilah yang akan dijalankan ya, bukan metode ini ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya panggil dia. Metode main. Oke, begitu ya kira-kira. Nah, inilah file atau program untuk menciptakan tabel password berikut dengan indeks dan trigger insert dan trigger update-nya ya. Kita jalankan running program ya. Oke, tidak ada error, maka program ini dieksekusi dengan benar ya. Terus kita akan melihat tabel yang diciptakan ya, telah diciptakan menggunakan ini ya, kita lihat menggunakan DB skema ya, ini programnya. Setelah Anda buka DB skema, Anda lakukan koneksi ya, pilih jenis database-nya SQLite, terus kita pilih file database-nya tadi ya, perintahnya ini di SQLite, folder SQLite YouTube dan di kode SQLite-nya ya. Kita buka DB skema ya, kita ulangi. Tapi di sini ada kurang perintah ya, agar disimpan pada folder yang sama. Ini DB filenya kurang tanda ini ya. Nah, ini tanda folder ya, separator ya, subdirectory ya. Nah, ini Anda running dulu ya. Nah, oke, tidak ada error. Lalu Anda buka DB skema, connect, pilih SQLite, terus Anda pilih ya ini kode SQLite ya, di mana file tadi disimpan, pilih SQLite DB, terus connect. Ya, setelah itu pilih OK. Nah, dibacalah ya. Ini ada strukturnya telah tercipta password ID integer, member name, varchar, password, dan last update timestamp ya. Isi data belum ada ya. Isi tabel tersebut. Oke, selanjutnya Anda menciptakan sebuah file baru ya, ya in
apa namanya, menyisipkan data pada tabel password. Oke. Iya, kita lanjutkan menciptakan file baru untuk mengisi data pada tabel password ya. Ciptakan apa namanya? File baru dengan nama misalnya insert password ya, PI. Nah, ya kita simpan aja langsung. Nah, ya. Selanjutnya impor juga ya, OS ya, untuk path dan filenya ya, file database-nya. Samping itu kita juga perlu mengimport SQLite ya, dan kelas errornya, modul SQLite dan kelas errornya. Kemudian kita juga import modul datetime ya, untuk memberikan timestamp nanti. Nah, from datetime ya, modulnya import itu di datetime ya. Nah, ini diimport ya. Modul datetime, import kelasnya datetime. Oke. Setelah itu kita untuk memberikan atau mengenerate atau membangkitkan nilai hash, kita import pustaka atau modul hash ya, hashlib. Modul ini nanti untuk ya, untuk memanggil metode atau fungsi hash MD5 ya, untuk mengenerate nilai hash ya dari password yang dimasukkan oleh user. Oke, ini yang perlu ini ya, diimport. Kemudian kita definisikan metode insert ya, insert passwords ya, dengan masukkan passwordnya ya nanti. Oke, selanjutnya diakhiri dengan titik 2. Nah, kita lah definisikan eh, string query-nya untuk memasukkan data ya. String query-nya ini query ya, tetap ini ya, satu pasang 3 buah apa namanya, 3 buah tanda kutip ganda ya. Selanjutnya berikan perintah insert ya, insert into, baru nama tabelnya ya, setelah itu nama kolomnya masing-masing ya, itu ini dia nama kolomnya, password ID, koma, member name, selanjutnya password ya, dipisahkan dengan koma, dan last update ya. Setelah itu ya, password, ini nama tabel, nama kolomnya 4 nih, password ID, member name, password, dan last name. Hanya kita kasih perintah values ya, dengan placeholder-nya ya, untuk nilainya itu diberikan placeholder tanda tanya ya, question mark 4 ya, masing-masing ini. Itu 2, 3, 4. Jadi placeholder-nya ada 4 ya, kita pakai. Oke, selanjutnya di sini di dalam insert password itu kita
kasih mekanisme try, ya. Kita ciptakan object connection. Selanjutnya panggil modul SQL3 connect, ya. Terus nama database filenya yaitu DB file, ya. Selanjutnya ciptakan objek kur, ya, untuk membaca query itu dengan memanggil object connection tadi, ya, dengan metode kursor, ya. Kemudian kursor ini kita panggil untuk, ya, perintah, ya. Ini objek ini kita panggil untuk memanggil metode execute many, ya. Execute many, ya. Ya, ini execute many, terus SQL-nya string query-nya adalah query, dan passwords-nya ini sequence of parameters itu menjadi password, ya. Oke, ya. Ya, menggunakan metode execute many, terus agar tersimpan ke database, maka objek con ini kita panggil untuk memanggil metode commit, ya. Ini untuk menyimpan ke database. Terus kita kasih print untuk menandakan bahwa sudah disimpan ke database, ya. Terus of data is saved into database. Oke. Ya. Exception-nya kita kasih accept, ya. Panggil class error, kasih beri alias, terus print errornya agar kita ketahui apa yang terjadi, ya. Error apa yang terjadi ketika kita mengeksekusi file ini. Agar lebih profesional, ya, kodenya kita kasih mekanisme atau statement finally, ya. Jadi di akhir dari mekanisme try, ya, kita tutup database-nya. Finally, ya, objek kursornya kita tutup, dan objek connection-nya juga kita tutup, ya. Objek connection kita tutup dan objek kursornya juga kita tutup. Oke, setelah itu kita definisikan metode main untuk memanggil ini password, ya, metode insert password. Nah, ini kita ciptakan dulu sebuah variabel, ya, now, ya, memanggil metode datetime, ya, terus dipanggil modul datetime, ya, objek datetime memanggil metode now, ya, metode now. Selanjutnya hasilnya kita konversi menjadi string, ya, str dengan metode strftime, ya. Mengkonversi time menjadi string. Oke, dengan format, ya, tahun, bulan, month, terus day, hari, dikasih spasi, terus hour, titik 2,
ya, menit dan second, detik ya, huruf besar ya. Ini year, ini month, ini day, ini hour, ini minute, ini second. Oke, setelah itu kita ciptakan parameternya untuk nilai-nilainya ya. Passwordnya kasih ya kurung siku ya. Terus kita kasih nilai dari password ID ya dimulai dari satu. Setelah itu nilai member name-nya misalnya ya stringnya ya. Member name varchar tadi ya varchar string itu misalnya Vivian terus passwordnya itu kita panggil passwordnya harus diubah ya ke dalam nilai hash maka kita panggil modul atau kelas hashlib ya selanjutnya kita panggil fungsi MD5 MD5 ya fungsi hash metode atau metode MD5 setelah itu kita masukkan apa passwordnya misalnya sama ya Vivian tapi sebelum password itu kita berikan dibersihkan dulu karakternya dengan memberikan karakter B ya untuk membersihkan string yang akan dimasukkan terus diberikan passwordnya misalnya pada kasus ini berikan nama sama saja dengan namanya ya oke kemudian hasilnya ini harus dikonversi menjadi eh, apa namanya karakter heksa ya maka kita ini hasilnya biner ya maka kita harus konversi dia menjadi digit-digit heksadesimal menggunakan metode hex digit. Nah, ini sudah diberikan. Nah, hex digit. Oke, inilah nilai untuk passwordnya ya. Modul hashlib memanggil metode apa hash function MD5 ya. Dihasilkan nilai-nilai hash dalam bentuk biner setelah itu kita konversi menjadi hex digit ya. Oke, ini nilai untuk password. Dan berikutnya untuk last update kita berikan now. Now, variabel now yang telah kita definisikan tadi. Nah, ini menggunakan datetime ya, modul datetime. Oke, inilah satu baris data yang akan kita masukkan ke dalam tabel password. Oke, baris kedua bisa kita apa dipisahkan koma, bisa kita berikan misalnya baris kedua ya, itu password ID-nya berikan 2. Nah, ini misalnya Lilis. Nah, passwordnya adalah sama saja dulu ya, Lilis. Nah, ini juga berikan koma, misalnya. Nah, ini 5 ya. 5 saja dulu. Sementara ini ya kan. Terus ini ditutup. Eh, nih 3, 4, 5. Misalnya ini bodat ya. Yang ketiga
ini jauh YouTube misalnya, yang kelima misalnya di sini Rismon. Nah, inilah nilai-nilai ya 5 baris data yang akan dimasukkan ke dalam tabel password ya. Setelah itu panggil metode ini ya, panggil metode dengan masukkan password ya. Ini dia. Ah, setelah itu seperti biasa ya. Ini metode main pada saat ini dieksekusi ini akan dipanggil ya. Nah, ini sama ya. Oke, saya kira ini kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini ada keterangan rows of data is saved into database ya. Berhasil dan kita akan buktikan dengan membuka tadi itu eh, apa namanya eh, DB skema ya. Ini sebelumnya kita refresh dulu ya. Coba refresh database. Oke, setelah itu kita draft di sini untuk mengetahui kontennya ya. Nah, ini adalah isi dari passwords ya, baru satu tabel passwords di dalam database itu SQLite-DB ya. Ada 5 baris data. Kita lihat pada kolom password ya, itu yang disimpan adalah digit-digit heksadesimal ya dari password karakter password yang kita berikan di sini tadi. Nah, jadi hal ini untuk keamanan sehingga nanti database administratornya nanti tidak tahu password yang tersimpan ya untuk setiap user. Karena hash function adalah sebuah one way function. Artinya jika keluarannya masukan diberikan, maka dari keluarannya tidak bisa diketahui masukannya. Ya, dari keluaran tidak bisa diketahui masukan. Begitu itu one way function. Oke. Untuk video kali ini ya, kita akhiri di sini. Untuk video berikutnya kita akan menciptakan apa namanya GUI-nya ya untuk ini untuk main dan password ya. Ini GUI password nanti kita akan demonstrasikan pada video selanjutnya ya. Ini dia kita demonstrasikan ya. Nah, ini nanti cara membuat ini ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa pada video-video selanjutnya ya. Paling lama 2-3 hari nanti akan saya upload kembali perkembangannya. Oke, sekian. Terima kasih. Horas.